Halo dan selamat datang di podcast Knowledge Share. Saya Jiran Syukur sebagai host di podcast ini. Di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang begitu menarik, yaitu mengenai peluang dan ancaman kecerdasan buatan. Kali saya tidak sendiri, kayak saya ditemani oleh kedua bintang tamu kita yang spesial kan, yaitu Kak Mona Lisa dan Kak Nia. Selamat datang di podcast kita ya. Senang bisa berada di sini. Iya. Gimana kabar Kak Mona Lisa dan Kak Nia nih? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya guys ya. Jadi mungkin kita tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung masuk ke inti topik pembahasan kita pada podcast kali ini. Menurut kalian nih, apa peluang utama yang dimiliki kecerdasan buatan di masa depan? Baik, menurut saya salah satu peluang besarnya adalah di bidang kesehatan. Karena kecerdasan buatan ini dapat membantu dalam diagnosis penyakit, kemudian pengembangan obat, dan bahkan dapat memprediksi potensi wabah penyakit ini. Lalu dari Kak Mona Lisa sendiri, menurut Kak Mona Lisa gimana sih? Saya setuju dengan pendapat Kania. Selain itu, di sektor industri, AI dapat meningkatkan efisiensi produksi dan membantu menciptakan produk dan layanan inovatif. Jadi kecerdasan buatan ini sangat berguna ya. Contohnya seperti yang dijelaskan oleh Kania tadi, yang dimana di bidang kesehatan kecerdasan buatan ini dapat mendiagnosa penyakit, dan juga yang dijelaskan oleh Kak Mona Lisa tadi di sektor industri ya. Kecerdasan buatan ini mampu meningkatkan efisiensi produksi. Namun yang kita ketahui, dengan setiap kemajuan pasti adanya tantangan. Pertanyaan selanjutnya, apa ancaman utama yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan kecerdasan buatan ini? Oke, jadi salah satu ancaman yang harus diwaspadai yaitu penggunaan AI dalam konteks militer, penggunaan tanpa etika, dan pengembangan sistem senjata otonom itu dapat membawa dampak yang sangat serius. Saya setuju, dan juga masalah privasi menjadi isu besar. Dengan perkembangan teknologi AI, perlindungan privasi individu harus diutamakan untuk mencegah pelayanan. Ya, menurut saya juga begitu sih, karena memang privasi ini memang sangat penting sekali ya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana kita dapat memastikan bahwa perkembangan kecerdasan buatan ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak menimbulkan efek negatif yang signifikan? Baik, penting bagi kita untuk memiliki kerangka kerja regulasi yang jelas dan ketat untuk mengawasi pengembangan dan juga implementasi kecerdasan buatan ini. Ini membantu kita untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut. Kalau dari Kak Mona Lisa? Selain itu, pendidikan dan pemahaman publik tentang kecerdasan buatan perlu ditingkatkan. Semakin banyak orang yang memahami potensi dan risiko, semakin baik kita dapat bersiap menghadapi perubahan. Iya, memang kita memang harus memahami bahwa perkembangan teknologi ini tidak hanya membawa perubahan di dunia kerja, tetapi juga menuntut kita untuk berkembang. Mungkin sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin ada pesan dari kedua bintang tamu kita nih. Ya. Mungkin boleh dari Kak Nia. Saya hanya ingin mengingatkan agar kita ini memandang kecerdasan buatan itu sebagai alat yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita, asalkan kita memastikan bahwa penggunaannya ini sesuai dengan nilai-nilai etika tersebut. Itu saja dari saya. Kak Mona Lisa ingin menambahkan? Bagi para pendengar, tetaplah terbuka terhadap perubahan dan teruslah belajar. Dunia ini terus berubah, dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk kesuksesan di area kecerdasan buatan. Pesan yang sangat baik sekali dari kedua bintang tamu kita kali ini. Mungkin kita akhiri saja ya podcast kita kali ini. Terima kasih kepada kedua bintang tamu kita, Kania dan Kak Mona Lisa, sudah mau bergabung di podcast kita dan sudah mau berbagi wawasan mengenai
kecerdasan buatan ini, Ya. atau bisa dibilang dengan AI ya. Dan untuk para penonton, terima kasih sudah menonton hingga akhir ini. Semoga dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.